Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sejumlah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih menetapkan status tanggap darurat bencana. Total ada 27 kabupaten kota yang masih mempertahankan status ini, dengan satu tambahan kabupaten kota yang memperpanjang status tanggap darurat. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers pada Kamis, 18 Desember 2025, mengatakan bahwa status tanggap darurat fase kedua ini difokuskan untuk pemulihan daerah-daerah yang terdampak bencana. Salah satu upaya utama pemerintah adalah pembukaan jalur yang sebelumnya terputus, serta penyaluran logistik yang terus dilakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Abdul Muhari juga menambahkan bahwa fase kedua tanggap darurat ini tidak hanya berfokus pada distribusi logistik dan pembukaan akses jalan, namun juga berupaya untuk melakukan langkah awal pemulihan atau fase early recovery. Ini merupakan langkah-langkah awal untuk memulai proses pemulihan yang lebih panjang. Pemerintah juga sudah membangun hunian sementara, huntara, dan hunian tetap, huntap, untuk warga yang terdampak bencana. Proses pembangunan hunian sementara ini akan dilaksanakan di seluruh kabupaten kota terdampak, yang telah mengusulkan kebutuhan tersebut. BNPB menyatakan bahwa saat ini, target utama adalah mempercepat pembangunan hunian sementara dan permanen di lokasi-lokasi terdampak. Langkah ini diambil agar para pengungsi dapat segera kembali ke tempat tinggal yang aman. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk terus mendata kebutuhan masyarakat terkait hunian sementara, yang akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Namun, di balik upaya pemulihan ini, bencana banjir susulan masih melanda beberapa daerah di Aceh, Sumut, dan Sumbar akibat intensitas hujan yang tinggi. Operasi modifikasi cuaca, OMC, pun terus dilaksanakan untuk mengurangi curah hujan yang berpotensi memperburuk kondisi. Operasi ini dilakukan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, bersama BNPB, TNI AU, dan pihak kepolisian. Abdul Muhari menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca sangat penting untuk meminimalkan potensi terjadinya bencana susulan, sehingga proses pemulihan yang sedang berjalan tidak terganggu. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses pemulihan daerah terdampak bencana di Sumatera dapat selesai dengan lebih cepat. Namun, bencana yang terjadi telah meninggalkan dampak yang cukup besar. Hingga 18 Desember 2025, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor tercatat sebanyak 456 orang di Aceh, 366 orang di Sumatera Utara, dan 246 orang di Sumatera Barat. Selain itu, ada 190 orang yang masih dinyatakan hilang, dan 537.185 jiwa masih mengungsi di berbagai tempat penampungan. Pemerintah dan berbagai pihak terkait terus bekerja keras untuk memulihkan kondisi di daerah terdampak bencana. Meskipun tantangan besar masih dihadapi, upaya bersama ini diharapkan dapat membawa daerah-daerah yang terdampak kembali bangkit dan pulih. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.